siap-siap ya teman-teman yang ada di Singapura. Langsung saja. Ini dia, Mister sudah memindahkan. Let's go. Oke. Your Iwan team is banning. Stu apa Stone? Stu. Stu. Cetu. Oh, Ciku itu katanya nama buah-buahan. Hah? Ya? Iya. Iya kah? Buah Ciku. Ciku. Iya. Gak tahu ini beneran atau oh nih dari Gian Almada. Momo Ciku itu buah-buahan, kalau di Malaysia Ciku itu artinya buah sawo. Oh. Nonton M2 sambil kerja deg-degan. Oh, terima kasih infonya. Oh, sawo. Baik, baik, baik. Makasih ya, aku senang sih kita maksudnya sambil belajar bahasa-bahasa di luar juga kan. Seperti bahasa apa? Kornet, bahasa Rusia. Iya. Tidak bisa diucapkan oleh Kornet, tapi kali ini Jauhead udah dibuang. Dan bersama dengan Benedetta. Wah, akhirnya Benedetta masuk ke dalam list band tapi melepas Brody. Yang langsung di-pick sama tim Impunity. Oke, ada Brody yang pertama kali Brody lepas di hari ini. Kita lihat Iya. bagaimana kiprahnya ya. Kiprah. Kalau sampai membahayakan, di game kedua bisa jadi nggak ada. Kalau sama ya kan harus divaksin. Wah, Divaksin langsung ke dalam band fake. iya, langsung lagi ya. Wih, rapi banget. Ini terusnya jas lengkap sama dasi. Tinggal bawa koper udah. Masih buat begini meeting dah tuh. Ada Java bilang Apa? jalan ketemu Pak Pulung. Cakep. RP senang kalian bingung. Oi, bisa linglung kamu. Oke, di sini kita lihat dari Impunity, mereka juga udah berkomunikasi satu sama lainnya. Ada Tigreal, udah dada-dada ya. Dada-dada juga. Siapa? Tahu siapa tuh Ih, ada. gila ini hero yang OP lumayan kebuka loh di match, Iya. di match ketiga. Ada Matilda sama Brody. Terlihat dia mukanya masih muda-muda ya. Tadi ya. Iya ya. Dan hanya ada satu orang saja yang pernah ikut di M1 dan kembali bermain lagi di M2 dari Impunity KH. Tebak Your siapa Pulung? team is Ini banning. Subebi. Aku Salah. tahu siapa. Siapa? Kopi. Salah. Jawabannya adalah boom. Cakalaka. Enggak, Oh, iya, doang. Kenapa Doang. ditambahin? Kenapa sih kita tebak ada yang benar? Iya kenapa sih? Makanya aku gak pernah menang giveaway. Enggak, makanya kalian baca briefing. Aku baca, tapi Ada aku contekannya di sini semua. aku baca, tapi aku tidak ingat. Saya baca. Gak Makanya- mungkin. Makanya itu job desk Bapak baca ini. Saya yang baca komen. Ada job desk. Ada job. Ngeselin juga ya punya. Cari amannya dulu. Aduh. Isensin untuk tim Todak kali ini yang kata Cornet dan kata coach kita Iya. tidak terbiasa bermain marksman. Your team is banning. Mereka lebih apa ya bisa dibilang kayak mungkin lebih ke arah role match ya untuk tim Todak sendiri. Mage dan Assassin. Match dan assassin. Tapi Walaupun kali kita ini tahu Yusunchin adalah Assassin marksman juga. yang ada unsur assassinnya juga. Karena marksman slash assassin. iya, assassin marksman benar banget. Karena dia punya immunity, dia juga punya damage yang besar, dia punya Your team ini is punya banning. open map juga, open map vision yang global pastinya. Benar-benar punya damage yang besar juga, apalagi kalau misalkan physical damage-nya lebih banyak, jadi enhance attack-nya akan lebih besar juga yang akan ditambah untuk damage Yusunchin. That's why kenapa pemain Yusunchin itu selalu membuat BOD-nya pertama, karena yang dibutuhkan adalah untuk si damage physicalnya yang pertama dan juga untuk damage skillnya. I see. Oke. So ini pemain makan banget ya Cornet. Dia cukup paham juga. Malah tadi Uji juga sempat bilang kalau Cornet yang ngajarin pasifnya ke Oji ya Iya. untuk Pasifnya Yusunchin itu ada Your team sebenarnya is tricky ya. banning. Jadi sebenarnya simpelnya Yusunchin ini, player Yusunchin yang baik itu untuk membedakannya itu adalah gimana caranya si player mengganti senjatanya setiap dia hit. Gimana cara dia memakai melee. range-nya dulu, kemudian kembali lagi ke melee-nya. Karena hit pertama setiap pergantian senjata itu akan menambahkan 70-100% enhanced damage. Itu untuk hit yang pertama. Untuk hit yang keduanya itu sekitar 50-70%. Jadi sebenarnya ada dua hit yang punya enhanced damage ketika mengganti senjatanya. Dan untuk player-player yang punya mekanik tinggi itu pasti ketika kita lihat cara dia untuk ngelord dan nge-pushnya seperti di match 1 ya. Itu kalau kalian sadar itu dia nge-hit lordnya adalah melee range, melee range. Akan lebih mudah lagi ketika sebenarnya lordnya ditahan sama tanknya. Sebenarnya bisa aja sendirian, tapi ya itu harus mundurin
Oke. Nah, buat teman-teman yang main Sunshine mungkin bisa mencoba ya, karena gak banyak sebenarnya orang yang tahu Iya. untuk pasifnya. Tricky banget sebenarnya, kayak pasif itu kayak ada beberapa orang yang bilang itu melee-nya doang yang sakit, padahal ya range-nya pun sama sakit. Oke. Wow, terima kasih Kornet untuk Terima kasih ya informasinya. Kornet ya. Kita mendapatkan pelajaran singkat nih buat teman-teman 40 nggak semua bisa, ya. 40 jangan mencoba, tidak boleh. Apa? Gak bisa kamu. Iya. Oh, Banyak sih player-player kamu main atau jauh aja. hero-hero yang tricky. Matilda pun juga sama sebenarnya. Matilda seperti yang kita tahu pasifnya di angka berapa untuk dapetin movement speed 40? Matilda. Oke. Sih kita Mana baca kok di catatan Konsen aja. berapa? Matilda. Bentar, kemana aku ada belajar tentang Matilda. Matilda itu di angka 50. Kalau misalkan kalian lihat di bab di atasnya, itu ada tulisan 50. Kalau sudah stuck ya sampai 50, hit basic attack-nya itu akan menambahkan movement speed-nya. Jadi gimana caranya sebenarnya main Matilda itu menahan dari skill satunya sampai stuck-nya itu full ketiga. Sebenarnya bisa aja skill 1 langsung dipencet lagi, hanya ada satu bulir-bulir cahaya yang Oh, tetap- whips-nya, Bulir-bulir whips-nya. cahaya. Untuk whips-nya. tapi ya akan bisa sebenarnya 3, dan gimana caranya untuk memakai basic attack-nya itu biar movement speed-nya makin cepat, jadi bisa masuk dalam teamfight atau mengejar musuhnya terus keluar lagi. Jadi nggak bisa asal-asalan untuk mengeluarkan basic attack-nya. Berarti memang ada beberapa hero yang sneaky banget ya. Dan ini diajarkan sama Isan Mutinar ke saya kemarin Oh, tentang Matilda. Jadi Luar untuk biasa. beberapa player yang mungkin Matilda itu kayak ya lah pasifnya cepet kok ke 50, padahal ada beberapa momen yang krusial juga ketika dia nggak punya pasifnya dan dia nggak punya movement speed tambahan untuk mengejar atau untuk cabut, karena lumayan speednya lumayan kenceng lah untuk hero-hero support dengan damage yang sangat besar juga. Matilda Assassin Mage soalnya dia kan, iya. di match nggak ada loh dia, Ya? di match itu nggak ada, tapi adanya di Assassin. Oh, Di Assassin ada. Kalau pemilihan hero coba di match Ya. nggak ada kan? Di Ada nggak? Mage, no. Nggak ada kan? Aku pas ngereng, Matilda mana Matilda? Nggak ada, orang ada di Assassin. Oke. Tapi kalau sekarang kita lihat dari Impunity dan juga Todak nih ya, ada satu sosok lagi, ada Carmilla yang baru aja mendapatkan buff juga. Oh, iya. Ada janji juga terhadap Carmilla langsung digunakan juga untuk kali ini. Lalu di sisi yang berbeda tadi kalau nggak salah ada Gatot Kaca juga ya, kalau nggak salah ya. Itulah hero-hero yang udah dipilih oleh masing-masing tim untuk berlaga di match kita yang ketiga ini. Apakah Todak bisa mendapatkan kemenangan ataukah Impunity yang bisa mendapatkan kemenangan? Oke, kita langsung masuk sebentar lagi ke dalam game kita yang pertama dari match kita yang ketiga antara Todak melawan 5 Impunity seconds till the enemy dari reaches the Kamboja. battlefield. Apakah Todak Smash akan them. mengamankan 1 poin karena mereka sangat amat butuh poin di bracket Welcome to Mobile Legends. atau justru akan dijegal oleh teman-teman dari Kamboja di sini? Oke, ini benar-benar apa ya, untuk Impunity Brodinya dijaga oleh ini Dua tank dan juga- tembok gila Iya. sih ini. Oh, ada Atlas. Bahkan Carmilla juga bisa dibilang cukup tanky ya, walaupun dia main di side dan akan bertemu dengan Alice. Ini cukup menarik draft dari Kamboja sebenarnya, dengan Gatot Kaca yang memakai MP-nya tank juga, tidak memakai mage di arah side atas. Harusnya ini di arah execute X. Gerobaknya bawa scroll teleport soalnya. Dan kalau kita lihat di area mid-nya ada Parsha sama dengan Tigreal kali ini. Dan juga Brody, Opi, tangan Atlas. Kali ini yang sudah jarang terlihat akan diambil oleh Todak. Masih santuy aja nih di bagian tengah, ada Parsha, ada Tigreal, lalu ada Atlas di ujung sana. Carmilla pun udah join ke bagian tengah, memberikan space terhadap Brody ada di bagian bawah untuk mendapatkan 1 red buff. Tapi Carmilla yang pergi ke arah mana, hampir aja tadi bisa mendapatkan beberapa player yang mendadak langsung gabung di bagian tengah sana. Walaupun kayaknya ada sedikit Bug bug system. spectator ya, Yep. kita tidak bisa melihat darah dari player-playernya. Jadi agak sedikit bingung sejujurnya untuk melihat seberapa HP mereka tersisa. Tapi tampaknya First Blood sudah didapatkan tadi 1 point kill untuk tim Todak ya, dari seorang Munne. Skin Gatot yang Sentinel ini kenapa bagus banget, ya ampun, ya ampun. Makanya kamu harus Turtle disurvey, resurrecting biar dapat soon. skin. Tuh teman-teman ya, langsung aja itu surveinya udah disedot darah dari Gatot Kaca akan menjadi milik
dari Yuzongnya. Sementara itu terjadi pertempuran lagi, udah ada perfect match juga, harus kabur ke arah yang berbeda. Belum bisa kabur dan untungnya wow ternyata tidak, menghilang sudah. Atlasnya pun berubah menjadi Takoyaki, menjadi korban. Ada Black Dragon Bomb harus turun, berhadapan langsung ada Gatot Kaca di depannya. Ada Isansin yang mulai dikejar, udah ada Avatar Avatar Guardian, ditabrak langsung ke arah naga tapi mundur lagi. Seleksi pop up tapi Elysium mendapatkan 1 poin kill dan serang Brody-nya. Elysium masih bisa menghindari double kill. Diamankan lagi-lagi oleh seorang Elis dan dia masih bisa ngeblink ke arah mid lane-nya. Baru menjadi burung dari tim Todak, udah 4 poin kill diamankan menuju ke arah turtle juga nih, lihat itu pasif ya. Tuh, range melee untuk mengincar 70 sampai 100% enhanced damage-nya. Wow, oke menarik. Mau coba? Boleh. Di brawl. Iya. Susah dong muter. Kalau aku sih sering nyoba ya, cuman mundur terus jadinya. Kagak maju. Gak punya keberanian untuk melee-nya ya. Begitulah ya namanya. Udah ada satu enchant talisman cepet banget. Di menit ketiga dia udah memiliki satu item tadi dari Elis-nya, akan sangat-sangat berbahaya sekali kalau nanti semakin lama semakin banyak item semua akan disedot ya. Muter-muter kenapa itu? Fatal yang digunakan hanya untuk seorang Parsianya, bahkan implosion. Oh my god, diamankan 1 poin kill dari seorang Boom, bahkan bukan seorang Parsianya, sorry. Boomnya yang dicuri tadi, dan dia mengeluarkan implosion tapi nggak bisa dibalaskan juga, nggak ada follow up damage, agak sedikit jauh support dan juga jungler. Parsianya di bagian tengah masih stay aja, belum ada Fedra Strike yang terlihat begitu mengganggu ke arah pergerakan lawan. Hanya saja Yuzong sendirian, akankah dia sempat untuk berubah menjadi Black Dragon Bomb? Oh iya, baru aja disebutkan. Sekarang dia tuh langsung Parsia, berubah. one more hit, Parsia pasif ya, kelar dan Avatar Guardian-nya nyangkut di tembok, nggak berhasil lompat ke arah turret yang kedua. Avatarnya layang-layang yang nyangkut tadi sementara di bagian tengah. Brody masih dikawal ketat oleh Tigreal, tidak mau lagi terculik seperti kejadian yang pertama tadi. Udah level 6 juga. Isansin meninggalkan 1 level berada di atas Brody. Oke, di arah bottom lane-nya ada Marcella, strike-nya dan fatal digunakan, terkena 2, langsung hilang gitu saja. Boomnya juga sekarat, masih mencoba untuk ngeblink tapi nggak berhasil nyampe, ternyata masih menabrak tembok dari seorang Elysia. Ke arah turret masih ada gold protection di sana, walaupun tidak ada darahnya tapi masih ada tulisan atau bukan tulisan, gambar goldnya masih bisa terlindungi. Masih di bawah menit 5 soalnya, dan menuju ke menit 5, 3, 2, 1 dan akan hilang. Pecah gold. Pecah sudah gold protection, nggak bisa lagi mendapatkan tambahan gold dari tiap memukul ke arah turret. Hanya saja turtle-nya nggak ada gangguan yang begitu berarti seperti dari Impunity. Sementara itu udah ada Avatar Guardian nabrak langsung, terkena ke beberapa orang. Feather Eye Strike, sementara Matilda pun menjadi korbannya. Carmilla pun menyusul, begitu aja mereka saling berbalas-balasan. Oke, naganya lihat mulai masuk di sana, mengincar ke arah 1 orang. Gatot Kacanya untuk balik dan pasifnya nyala tuh, dan dapetin 1 poin kill. Elis yang maju lagi, Brody-nya yang diincar. Brody sekarat itu, padahal lihat sisa dikit banget darahnya, dilindungi, terkena damage dan bahkan langsung fataling yang sangat amat baik, dan langsung dapatkan 2 poin kill untuk tim Todak. Dan bahkan dari Stu-nya sekarat banget, one more hit dan masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Hanya seorang Atlas yang harus ditumbangkan. Ya ampun, Stu-nya masih bisa selamat. Coba kita lihat darahnya tuh, Dikit udah banget gak ada, dikit banget, udah kayak keuangan di akhir bulan loh. Ya ampun, coba lihat tuh. Untung bisa balik, bisa nge-regen lagi HP-nya, bisa bertempur lagi bersama rekan-rekannya tanpa harus menunggu waktu respawn. Benar sekali. Menuju ke arah bawah, masih bisa diberikan oleh seorang Elis. Dia dapetin soul tambahan juga untuk memperbesar HP-nya biar lebih tebal lagi. Ini Matildanya cukup rusuh ya. Terkena implosion kan? Terkena implosion itu. Ultimate-nya dikeluarkan hanya untuk seorang Matilda. Maju ke arah depan Avatar Guardian-nya, hanya sekarang 1. Ada timer juga dari seorang Stu-nya, masih cukup tebal, masih ada pasif juga, masih coba untuk maju lagi ke arah depan, dan masih bisa dapetin darah dari pasifnya Stu yang masih cukup tebal. Ini mengingatkan aku sama Maman sebenarnya, dengan emblem fighter pakai Yuzong. Maman kalau sudah pakai Yuzong, goceknya jago, regen SP-nya ya udahlah keras gitu, kagak kelar-kelar kita ngelawan dia. Sementara itu
Untuk kali ini ada lagi pergerakan tepat berada di depan Carmilla dari Sansin dan juga Elis yang bersama-sama udah mengeluarkan teleponnya tapi belum mau berpindah tempat, masih santuy aja. Wave minion pun akan dihilangkan. Turtle has been slayed, diamankan untuk turtle yang kedua. Masih bisa untuk membersihkan saja Impunity KH. Tertinggal cukup jauh. Ini gold ya di menit ke-7.30. Ini jauh loh, udah menuju ke goceng atau 6.000. Ini diharas, 6.000 ya? yang diharas sih Brodinya terus sih. Iya bro, Soalnya dia dapat tekanan. Mereka juga tahu kayak base damage-nya Brody kemarin dikurangin kan pas untuk di patch-nya. Jadi mungkin nggak terlalu sesakit di seperti biasanya untuk di early-nya. That's why mungkin dari tim Todak sendiri mereka cukup berani untuk nge-push atau nge-haras ke arah Brody. Ini kalau misalkan dilihat dari di atas kertas ya, atau dilihat dari draftnya sih, ini harusnya kemenangan untuk Todak, harusnya ya. Karena kita lihat juga dari Stu-nya yang bisa masuk, bisa ngeganggu dari Parsianya. Dan bahkan dia juga bisa ngeganggu dari Brody. Punya Brody Parsia diganggu, kemenangan bakal untuk Todak sebenarnya. Dan bahkan mereka juga punya Atlas yang menggunakan flicker di arah tengah. Langsung fatal, implosi dan terkena 3. Sekali terkena 1 saja. Masih ada Winter Trajan oleh seorang Elysia. Dan bahkan dia darahnya sudah kembali. Kita bisa melihat darahnya sekarang. Dan bahkan sekarang semua, tapi hanya Atlasnya mati. Dan satu, OP-nya. Tuh kan yang aku bilang, OP-nya yang bakal diincar dari seorang Brody-nya. Wow, Wow, terus Parsianya tumbang juga. lagi juga 2. apa itu barusan? Begitu bernafsu siku membabat habis Parsia walaupun berada di dalam area pertahanan. Tapi sekarang kita lihat Blow-nya masih nyedot darah terus. Langsung dikejar lagi ke dalam. Enggak ternyata ya. Pikir dia mau teleport tadi, emang memaksakan keadaan masuk ke dalam ini tertahan. Parsia diincar, Brody-nya diincar. Tidak ada Brody, tidak ada Parsia. Siapa damage dealer-nya? Tidak ada. Kelar sih. Iya, Dan itu hanya mereka ada mainin 2 tank lagi. Heeh. Ya mungkin bisa nge-defense gitu, tapi Lord resurrecting kalau soon. misalnya mereka kalah jumlah, damage dari Todak bakal lebih tinggi lagi, udah bakal sulit. Sekuat-kuatnya apapun, sebanyak tanknya juga gak bakal bisa sih kayaknya untuk nge-defense terlalu lama. Mungkin mereka butuh dari Kamboja ya, butuh satu keajaiban sih. Ketika combo mereka jalan sebenarnya. Ketika Avatar Guardian-nya masuk, kena 5, Implosion. ada Implosion kena 5 juga. Wah itu luar biasa sih. Semua pasifnya dari Brody masuk ya kan, 4 semua masuk semua tuh ke 5-5-nya. Wipe out. Terus ulti, counterpart memory kelar. Plus damage dari Parsia, Iya. kelar. Ya, tapi kebayang gak sih yang satu Fataling dapat 5, yang satu Impulsion dapat 5. Siapa yang Gak mungkin dapat Gak 5. gitu dong. ya mana tahu Ya kan. berarti maksimal dapat 4 dong. Iya, mana tahu kan ya. Iya. Siapa yang keangkat, siapa yang kesedot abis itu kan pusing ya. Nah, teori konspirasi tuh. Itu ngebug sih kalau Terus ngebug otaknya Pak Bulung kayaknya. Otak gua kebak. Aduh. nih lotnya udah mulai jalan nih ya di Yap. arah bawah walaupun masih warna ungu. Dan mereka punya Parsia sebenarnya, punya high ground. Yap. Damage yang sangat besar dari Parsia. Harusnya high ground-nya sih kuat ya. Kalau Harusnya ya. Parsianya nggak ke pick off. Harusnya ya, masalahnya adalah mereka Mereka. punya Stu, ada Yuzongnya, Iya ngincar ke belakang. benar, dan, juga, juga ada Moon. Atlas, ada Iwan. Mereka bisa kayak Atlas sendiri dia Moonnya bisa juga langsung benar, flicker Moonnya ke juga bagian bisa. depan. Moonnya lompat dong. Dia bisa langsung melakukan fataling, tapi sekarang pertempuran udah mulai tercipta di bagian tengah, pindah ke bagian bawah, di Iwannya panah mau aja flicker. sakit banget. Lord udah mulai Naga nih, masuk, naga udah ada tuh. Black Dragon Form Tuh. nabrak langsung ke arah Diusir Tigrealnya. semuanya. Diusir Tigrealnya Diusir pulang. sama Nah lo gua Lemon colek tuh. lagi, ada Feather Ice yang dikeluarkan, sakit banget, ya ampun, ya ampun, Maju ya punya. ampun. Sakit banget, tapi ternyata masih cukup cuan di Sunset-nya. Lordnya Bagus berudah hilang, banget. fatalingnya berhasil mendapatkan beberapa orang. Avatar Guardiannya malah mentok ke arah mana, malah landing ke arah yang salah. Tapi apa yang terjadi, menyisakan 3 orang aja dari Impunity Ada KS. 3, ada pakai Implosion-nya hanya untuk minion saja, dan belakang kakinya juga tidak bisa bertahan lebih Wipe lama. out. Boomnya juga harus tumbang. Wipe out, dan 11.30 Yap. langsung dikeluarkan begitu saja. Todak 11.34 detik. Yap, Todak benar-benar memanfaatkan ya hal ataupun keuntungan-keuntungan yang mereka milikin tadi di game yang pertama, di match kita yang ketiga, menjadi sebuah kemenangan yang sangat-sangat cepat.